Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus. Sangat senang sekali kita kembali berjumpa di pagi hari ini, karena atas perkenan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai aktivitas kerja kita di sepanjang hari ini, sangat penting untuk kita membaca dan merenungkan di dalam firman kebenaran Tuhan sebagai tuntunan dalam langkah kita di sepanjang hari ini. Di dalam firman kebenaran Tuhan terangkat bagi kita di dalam Injil karangan Matius pasal 4 ayat 17. Sebelum kita membaca firman kebenaran Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Sebelum kita membaca, merenungkan firman kebenaran di pagi hari ini, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah lewat Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Betapa sukacitanya hati kami di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Karena Engkau menyertai kami, melindungi kami di saat kami tidur sampai pagi. Engkau jugalah yang membangunkan kami di pagi hari yang sejuk, pagi hari yang baik, sebagai langkah awal untuk kami melangkah di sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami akan belajar di dalam firman kebenaran-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau curahkan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya di saat kami hendak membaca, merenungkan, dan menafsirkan firman kebenaran-Mu, seturut dengan kehendak-Mu, tidak melalui pemahaman, pemikiran, dan pengetahuan kami yang sia-sia, tetapi hanya di dalam Kristus kami hendak membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian di pagi hari ini yang saya angkat di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Demikian ayat pembacaan kita. Sejak waktu itulah Yesus beritakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Demikian jauh pasal pembacaan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kata bertobat yang disampaikan oleh Kristus ketika masih melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Allah atas hidup dalam pelayanannya, tapi juga menjadi harapan yang harus dilanjutkan oleh murid-muridnya ketika ia tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tapi juga tidak hanya untuk murid-muridnya, tetapi terus kata pertobatan ini dilanjutkan oleh semua anak-anak ketebusannya, dilanjutkan oleh semua anak-anak Tuhan yang dipilih, yang dikuduskan untuk melakukan seruan pertobatan itu. Kalau kita betul-betul menyimak dan melihat kembali ayat pembacaan kita
Yang ditekankan di sini adalah bertobatlah. Saya tidak melihat hubungan sebab akibat yang disampaikan oleh Kristus sendiri, yaitu karena kerajaan sorga sudah dekat. Tetapi yang perlu saya ingin sekali untuk mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, untuk kita melihat di sini adalah kata bertobatlah. Kalau kita baca betul bagian ini, ada tanda koma, bertobatlah. Itu berarti satu penekanan yang disampaikan oleh Kristus yang harus dilakukan oleh setiap orang. Tidak untuk nanti, tidak untuk besok, tidak untuk minggu depan, tidak untuk bulan depan, tidak untuk tahun depan dan seterusnya. Tetapi hari ini juga. Maka di situ ditekankan bertobatlah. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, karena kerajaan sorga sudah dekat, hal kerajaan sorga sudah dekat, bagi Tuhan adalah satu hari, tapi bagi manusia adalah 1000 tahun. Hal kerajaan sorga sudah dekat, bagi manusia adalah 1000 tahun. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, bisa membayangkan saja apa yang dimaksudkan oleh Kristus tentang hal kerajaan sorga itu sudah dekat. Menurut ukuran manusia adalah 1000 tahun, berarti lama sekali. Bicara soal saat yang akan datang adalah rahasia kerajaan Allah. Bicara soal hal yang akan terjadi besok itu adalah rahasia Tuhan. Tetapi yang ditekankan oleh Kristus di sini adalah harus dilakukan hari ini, harus dilakukan sekarang, yaitu bertobatlah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, kata bertobat itu adalah proses pemulihan secara total yang harus benar-benar timbul dari dalam hati setiap orang. Kalau kita sudah mengerti dan memahami proses pemulihan secara total bagi setiap anak-anak Tuhan yang benar-benar hidup dalam kebenaran Tuhan, yang menjiwai apa maksud Tuhan dalam hidup ini tentang hal pertobatan itu, maka bagi setiap anak-anak Tuhan yang demikian sudah mengerti dan memahami bagaimana maksud Tuhan tentang hal kerajaan sorga sudah dekat itu. Kita bisa bandingkan dalam Yohanes 8 ayat kita bisa bandingkan dalam Yohanes pasal 8 di mana Tuhan Yesus juga menekankan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sebagai satu peristiwa penting yang juga kita pelajari di pagi hari ini, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Itu kepada seseorang yang dijumpai oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang mengatasnamakan apa yang ditulis oleh Musa tentang Taurat, yang mengajarkan kepada setiap orang yang berjumpa dengan orang yang berzina dilempari atau dirajam dengan batu sampai mati. Dan pada saat itu mereka yang dimaksudkan di sini adalah orang Farisi dan ahli Taurat yang membawa seseorang untuk menghadirkannya di tengah-tengah Tuhan Yesus untuk seolah-olah mencobainya untuk menyampaikan kelemahan yang ada padanya pada saat dijumpai melakukan perzinahan itu. Dan pada saat itu, apa yang ditawarkan oleh Kristus, di antara kalian siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dialah angkat batu pertama untuk melempari orang ini.
Bapak Ibu Saudara, tercatat dalam firman Tuhan bahwa tiada seorang pun yang melakukan itu. Dan pada saat itu, semua pergi dan ditemui hanya Yesus dan orang yang melakukan persinahan itu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan satu jaminan keselamatan iman kepadanya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Artinya, pada saat seruan Tuhan Yesus kepada orang yang melakukan kejahatan di beberapa waktu yang lewat, supaya pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ini satu gambaran tentang kaitannya dengan ayat pembacaan kita di hari ini. Matius 4 ayat yang ke-17 tentang hal pertobatan itu. Bahwa pertobatan itu tidak untuk nanti. Pertobatan itu tidak untuk waktu yang akan datang. Tapi pertobatan yang dikehendaki oleh Kristus adalah pertobatan yang betul-betul terjadi pada saat ini. Maka setiap langkah kehidupan anak-anak ketebusan Tuhan selalu berusaha untuk proses pertobatan itu terjadi dalam kehidupannya. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini, 17 Juni 2020, menjadi kekuatan kita untuk melakukan segala aktivitas kerja kita mulai hari ini dan selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Tuhan Engkau berikan bagi kami, anak-anak ketebusan-Mu, untuk telah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu di pagi hari ini. Kiranya firman kebenaran-Mu yang mengajarkan kami, supaya kami hidup bertobat, tidak untuk nanti, tetapi sekarang, bagi setiap langkah kehidupan anak-anak Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami, secara khusus untuk melangkah dan melakukan segala aktivitas hidup kami di hari ini. Karena hal itu yang terjadi dalam langkah dan pekerjaan aktivitas hidup kami di hari ini, maka kami yakin dan percaya sungguh di dalam Kristus, proses pemulihan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami dalam hal sekecil apapun pasti terjadi karena Tuhan Engkau baik, memberikan kami kuasa dan hikmat untuk melakukan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh aktivitas hidup anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Di pagi hari ini juga kami berdoa dan menyerahkan seluruh anak-anak Tuhan yang terus bekerja mewartakan Injil kebenaran Tuhan bagi setiap orang yang membutuhkannya. Kami berdoa untuk semua umat Tuhan yang berada dalam suasana ketakutan, yang berada dalam suasana kekhawatiran, yang berada dalam suasana kebimbangan, karena situasi dan kondisi dunia yang melanda, yang membisikkan kekuatannya kepada setiap anak-anak Tuhan. Biarlah Engkau curahkan roh Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi semuanya, supaya mengandalkan Tuhan dalam menghadapi situasi dunia ini.
Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus untuk anak-anak pemuda yang berkecimpung dalam tim multimedia, Immanuel, yang terus meliputi warta Injil Tuhan kepada semua orang secara online. Kau berkati mereka, berikan hikmat, roh kecerdasan, tapi juga kesabaran, kreativitas yang menjadi berkat khusus yang Tuhan Engkau curahkan atas hidup mereka. Supaya itu menjadi kesaksian secara online. Bapa di sorga, segala hidup dan masa depan mereka ditaruh dalam tangan Tuhan. Kiranya aktivitas hidup kami di hari ini ya Tuhan, kami landasi semuanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka sekecil apapun yang kami lakukan di hari ini, diberkati oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan dan kehormatan bagi nama-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan singkat yang disampaikan oleh kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di pagi hari ini sebagai kekuatan kita dalam melakukan hal sekecil apapun yang dilakukan di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati.